Halo anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bu Sulis ya hari ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar TIK lagi. Minggu lalu Bu Sulis sudah memberi tugas untuk membuat dan mencatat rangkuman ya. Nah, hari ini Bu Sulis akan menjelaskan materi bab 5. Yuk anak-anak disiapkan bukunya. Silakan dibuka buku cetaknya bab 5 halaman 55 ya. Sudah anak-anak? Iya, baik. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana mengelola teks dan gambar dalam halaman publikasi ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat dulu yuk materinya. Kita baca bersama ya. Nah, Microsoft Publisher adalah salah satu program pengolah media publikasi ya. Kita bisa membuat berbagai kreasi teks dan gambar. Jadi, kita harus menjadi anak-anak yang kreatif supaya kalian bisa menghasilkan teks atau kartu yang bagus. Nah, baik. Silakan dibuka halaman 57 anak-anak. Bagaimana mengetik teks dengan menggunakan Microsoft Publisher? Biasanya kalau di kelas 2 kalian sudah mengetik teks menggunakan Notepad dan WordPad ya. Nah, hari ini kita menggunakan program baru Microsoft Publisher. Kita buka dulu programnya. Caranya bagaimana? Klik Start, kemudian diklik All Program, kemudian diklik Microsoft Office, dan baru diklik Microsoft Publisher. Nah, ini adalah tampilannya. Mana yang akan kita gunakan? Kita gunakan yang blank A4 potret ya. Kita klik yang ini untuk membuat gambar kerja baru seperti ini. Nah, sama ya tampilannya seperti halaman 58. Kalau mau mengetik bagaimana? Kita buat dulu text box-nya ya. Yang B, membuat text box. Text box ada di mana? Di sini anak-anak, di ini ya, draw text box, tinggal diklik. Kita buat dulu text box-nya. Seperti ini contoh. Nah, baru kita bisa mulai mengetik. Contoh SDK Maria Fatima. Kita bisa atur di sini besar kecilnya huruf. Nah, bisa kita besarkan. Nah, kemudian bisa kita rubah juga jenisnya. Contoh seperti ini. Kemudian halaman 59 mengatur tampilan text box. Nah, di sini ada beberapa tombol yang bisa kita gunakan di sini anak-anak ya. Ada ini namanya grup teks, nah ini namanya di sini. Ada text fit. Apa gunanya? Kalau kita klik text fit, nah disesuaikan teksnya dengan besar text boxnya atau besar kotaknya ya. Jadi ini fungsinya mengatur tampilan text box. Nah, di sini ada tanda panah kecil. Diklik tanda panahnya, kalian bisa mengatur di format text box ini ada pengaturan color atau warna ya. Ada warna untuk kotaknya dan juga bisa untuk garisnya. Contoh begini. Kalau di OK, nah ini hasilnya ya, kita pilih tadi biru, garisnya merah. Nah, kemudian di sini ada font. Font ini untuk mengatur jenis tulisan, warna, kemudian besarnya, kemudian di sini ada format-format teks yang lain. Seperti yang tadi sudah Bu Sri contohkan ya. Bisa diperbesar, bisa diperkecil, kemudian bisa diganti hurufnya dan seterusnya. Kemudian
Di sebelah kanannya lagi ada paragraf atau alignment. Nah, di sini kita bisa memilih posisi teksnya. Nih, bisa di kiri, di tengah, di kanan, dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya, kalau tadi kita sudah mengatur paragraf atau perataan teks, kita juga bisa menyisipkan word art. Word art itu adalah teks indah ya, bisa macam-macam bentuknya. Nah, di mana? Di sini anak-anak di insert, kemudian ada word art di sini. Nah, kalian bisa pilih, ini ada beberapa pilihan model warna. Kemudian di sini juga ada bentuknya seperti apa. Coba kita pilih yang ini ya. Nah, kita bisa ketikkan di sini SDK Maria Fatima. Kita oke. Nah, ini hasilnya ya. Jadi ini bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Nah, seperti ini. Bisa dirubah juga tadi posisinya. Nah, seperti ini ya. Nah, loh, seperti ini ya. Itu word art. Nah, halaman 61 memformat teks seperti tadi ya, Nana. Ini kita pilih dulu teksnya, di blok atau dipilih, kemudian boleh diganti baik warnanya atau ukurannya. Kalau warnanya ada di sini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana menyisipkan gambar? Ada di halaman 62. Menyisipkan gambar berarti semua, kalau memasukkan sesuatu berarti ada di tab insert ya. Nah, klik insert, kemudian bisa pakai picture. Nah, kita pilih saja gambarnya mana ya. Contoh misalnya ini, gambarnya bebas terserah yang ada di komputer kalian ya. Kemudian dipilih gambarnya, diklik gambarnya, kemudian diklik insert. Nah, selesai. Ini gambarnya sudah masuk di sini. Ya, kemudian mengelola gambar. Bagaimana membuat gambar ini menjadi lebih bagus? Nah, ini di sini bisa kita beri bingkai ya, Nana. Ya, contoh. Nah, dibuat bulat, dibuat seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi bisa kalian sesuaikan seperti ini. Contoh begini. Nah, gambarnya tadi kan kotak, sekarang bisa menjadi bulat. Kemudian bisa juga diatur warnanya. Ya, di sini bisa kita atur warnanya. Nah, seperti ini contoh ya. Kalian bisa coba nanti di rumah ya. Kemudian pencahayaannya. Nah, begini ya. Bisa dicoba sendiri di rumah. Kemudian ada juga namanya picture border di sini ya. Ini bisa kita rubah warna garisnya. Nah, kemudian silakan dilihat halaman 64. Ada juga yang namanya picture effect ya. Di sini ada shadow. Nah, bisa kita tambahkan shadow. Apa itu shadow? Shadow itu adalah bayangan ya, Nana ya. Bisa kita tambahkan bayangannya. Ya, baik anak-anak yang terkasih, penjelasan materi bab 5 hari ini cukup sampai di sini dulu. Silakan nanti anak-anak praktek sendiri di rumah ya. Silakan dicoba di tombol-tombol yang tadi dicontohkan. Oh, dilihat, oh ini ternyata gunanya untuk ini, oh yang ini gunanya untuk ini, gitu ya, supaya anak-anak semakin mahir menggunakan program ini. Jadi sering-sering latihan di rumah. Bisa, Nana? Iya, baik. Nah, nanti tugasnya ada di Google Classroom. Silakan dicek dan dikerjakan sesuai dengan instruksinya. Baik, semoga anak-anak tetap semangat walaupun belajar di rumah ya. Bu Sulis harap semua tetap dalam kondisi yang
sehat dan semangat. Ya. Selamat pagi anak-anak. Tuhan memberkati.